perkenalkan nama saya Farah Anissa. Saya dari kelas IFPJJ 4601. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan ujian tengah semester di mata kuliah RPL, implementasi dan pengujian perangkat lunak. Untuk nomor 1, ada pertanyaan terkait mahasiswa yang tidak melakukan perencanaan dan monitoring pada pekerjaan perangkat lunak tugas akhirnya. Ditanya setuju atau tidak setuju terhadap sikap tersebut dan apa saran yang bisa diberikan. Jawaban saya untuk kondisi itu saya tidak setuju karena perencanaan dan monitoring itu memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan atau kegagalan suatu proyek yang sedang dikerjakan. Perencanaan itu memiliki manfaat ya, contohnya itu perencanaan membantu menentukan dengan jelas apa yang perlu dikerjakan atau bisa juga membantu menentukan skop dari pekerjaan proyek yang sedang kita lakukan. Nah, karena kita tahu nih apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan, tentu saja itu akan berpengaruh ke waktu. Jadi kalau kita melakukan perencanaan, kita bisa mengatur waktu dan sumber daya dengan jauh lebih baik. Karena kita bisa mengatur waktu dan sumber daya, tentu saja nanti itu akan eh, berkaitan lagi dengan keberhasilan atau kegagalan dari proyek kita. Kalau kita melakukan perencanaan, tentu saja resiko kegagalan dan keterlambatan itu bisa dikurangi. Kemudian yang paling penting, pengerjaan dari suatu proyek itu jadi lebih terstruktur dan terarah dengan perencanaan. Kemudian ada manfaat dari monitoring. Nah, monitoring itu kan melakukan pemantauan pada proyek yang sedang dikerjakan. Kalau kita memantau apa yang sedang kita kerjakan, kita bisa mengetahui nih apakah proyek kita berjalan dengan lancar atau ada masalah. Nah, ketika misalnya ada masalah dengan melakukan monitoring, kita bisa tahu. Karena kita tahu, akhirnya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada proyek kita. Nah, ini tuh lebih kayak kalau monitoring itu Eee, menurut saya itu lebih kayak memantau kesehatan dari suatu proyek ya. Jadi kalau melakukan monitoring, tentu saja istilahnya itu bisa menjaga kesehatan atau keberhasilan dari proyek yang sedang kita kerjakan. Untuk saran yang bisa saya berikan, itu buat saja perencanaan yang sederhana ya, supaya tidak terlalu kompleks atau jadi malas melakukan perencanaan. Caranya itu bisa menentukan target waktu pengerjaan proyeknya, kemudian tuliskan fitur-fitur atau apa saja yang dibutuhkan ya dari segi fungsional maupun non fungsionalnya. Kemudian lakukan juga monitoring secara rutin. Salah satunya itu untuk kasus tugas ini, karena ini kasusnya tugas, bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian bisa juga memanfaatkan tools pengelola manajemen proyek seperti Trello ya untuk membantu pengerjaan proyek yang sedang kita lakukan. Untuk soal selanjutnya di sini ada gambar dari version management system, ada Alice, ada Bob. Poin A-nya ditanya apa arti check-in dan check-out. Kalau check-in itu kan kayak misalnya kita datang ke suatu tempat, kalau kita melakukan check-in berarti kita masuk gitu ya ke suatu tempat. Nah, di sini tuh tempatnya itu ibaratnya VMS ini, version management system. Jadi check-in itu eh, mengupload atau mengirim file atau modul program dari Workspace Programmer. Workspace itu bisa Workspace itu maksudnya seperti komputer. Jadi kita mengirim modul program dari komputer ke version management system. Nah, ini dilakukan ketika programmer ingin menyimpan versi terbaru dari kode mereka ke repositori pusat. Nah, selanjutnya untuk checkout kebalikannya dari VMS ke workspace atau komputernya si programmer. Nah, ini tuh proses checkout itu proses mengambil atau mendownload file atau modul program dari VMS ke workspace programmer. Ini dilakukan ketika programmer ingin mengakses atau memodifikasi kode yang tersimpan di repositori. Nah, untuk poin B ditanya arti pemberian nama modul A1.1, B1.1, dan lainnya di VMS. Nah, angka-angka ini sebenarnya menunjukkan versi dari modul program. Misalnya nih ya, A1.1. A itu artinya modulnya, satu itu versi mayor, satu yang setelahnya ini itu versi minor. Sistem penomoran ini bisa membantu melacak perubahan dari setiap modul program. Untuk poin C,
Makna modul C yang sama di workspace-nya Alice dan Bob itu sebenarnya artinya mereka, Alice dan Bob itu sedang mengerjakan modul yang sama ya, jadi sedang berkolaborasi. Hal ini bisa dilakukan karena VMS itu sebuah tools yang kolaboratif di mana multiple programmer itu bisa mengakses dan memodifikasi modul yang sama. Nah, ketika menangani perubahan modul pada si VMS itu harus bisa menerapkan version control untuk mencegah konflik. VMS juga menggunakan mekanisme lock atau unlock untuk mencegah perubahan simultan. Selanjutnya, karena ada banyak perubahan yang dilakukan ya dari kedua programmer itu, tentu saja VMS itu harus bisa menggabungkan atau merge control jika ada perubahan dari kedua programmer. Kemudian VMS juga bisa menyimpan history versi untuk melacak siapa melakukan perubahan apa. Sebenarnya sistem ini tuh sama seperti Google Docs ya. Jadi bisa tahu nih kalau ada dua orang yang mengerjakan suatu dokumen secara bersamaan, jadi bisa dilacak siapa yang mengerjakan poin apa atau yang merevisi poin apa. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir, VMS juga harus memastikan kodenya itu tetap konsisten walaupun banyak perubahan yang dilakukan oleh programmer. Kemudian untuk soal nomor 2, ada di FD seperti berikut. Buatkan tampilan awal dari aplikasi tersebut. Di sini saya telah membuatnya menggunakan Python ya, dengan spesifiknya itu pakai library tkinter. Jadi library tersebut adalah library di Python untuk membuat tampilan grafis seperti ini yang responsif ya. Jadi bisa masukkan input dan menghasilkan output. Jadi di sini bisa memasukkan nilai dari jari-jari, nilai dari tinggi, kemudian bisa menghitung luas lingkaran, luas permukaan tabung, dan nanti ada outputnya seperti ini. Oke, maaf deh. Oke. Nah, untuk codingannya ini pakai Python dan menurut saya cukup simpel. Di sini juga ada deskripsi-deskripsinya ya. Misalnya di sini dari baris kelima sampai ke 11 itu kan sesuai namanya ini untuk menghitung luas lingkaran. Baris 13 sampai dengan 20 itu untuk menghitung silinder surface area permukaan tabung. Kemudian 23 sampai 26 itu untuk membuat window utama, khususnya nih membuat judul, terus apa ukurannya, kemudian warnanya juga. Selanjutnya untuk baris 29 sampai 30 ini untuk menata konten. Jadi di sini sebenarnya sudah ada deskripsinya ya. Dan menurut saya deskripsinya ini sudah cukup jelas menggambarkan codingannya itu tentang apa. Label di sini untuk membuat label, di sini untuk membuat button yang nantinya bisa diklik atau responsif ya untuk menghitung luas lingkaran, luas permukaan tabung. Selanjutnya sama ini masih tombol label result di sini untuk menghasilkan hasilnya tadi untuk supaya kelihatan ada outputnya. Selanjutnya yang terakhir ini kode untuk menjalankan aplikasi TK Inter dan juga bisa memastikan supaya tetap responsif. Nomor 2B ada ERD dari aplikasi layanan antar penumpang sebagai berikut. Di sini tabelnya ada 5 driver car customer ride area. Di sini saya kan di soalnya itu diminta untuk membuat tampilan UI dan juga eh, mendesain ulang gitu jika menurut saya ada yang kurang atau seperti apa. Nah, di sini saya hanya menambahkan atribut dari customer customer driver admin. Saya hanya menambahkan atributnya. Saya hanya menambahkan atributnya. Contohnya seperti ini ya. Customer dashboard-nya kan kalau di soal itu customer-nya itu cuman punya 2 atribut, tapi di sini saya menambahkan beberapa. Contohnya itu ada saldo, rating, ada profile picture juga. Sama perlakuannya sama dengan eh, driver app. Jadi di sini saya juga menambahkan beberapa atribut yang sebenarnya sih mirip-mirip ya dengan atribut yang ada di customer ini. Driver cuman punya 3 atribut. Tapi di sini saya sudah menambahkan berapa.
Kemudian admin dashboard ini sebenarnya untuk sistem manajemen ya. Jadi untuk melihat atau mengatur lah ya, aktivitas dari customer maupun dari driver-nya, seperti itu. Dan bisa juga untuk sebagai laporan, laporan revenue, statistik user, vehicle reports, dan area performance. Untuk ini menjawab poin B karena diminta untuk membuat SQL-nya jika ada penambahan. Di sini driver-nya tadi cuman 3 atributnya ya. Driver 3, customer 2. Di sini saya telah menambahkan beberapa ya, pakai pakai SQL seperti ini. Customer-nya ini phone number-nya bertambah, profile picture sampai yang terakhir, tapi kelasnya tetap 5. Baik, lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini. Ada sequence diagram dari aplikasi point of sales seperti gambar berikut. Nah, di sini berdasarkan aktivitas pengiriman pesan dari aktor ke objek, dari objek ke objek lain diminta untuk membuatkan implementasi kode dari sequence diagram di atas. Nah, jadi kan di sini itu ada beberapa kelas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya juga membuat sesuai dengan yang ada di SD-nya. Ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas produk. Di sini atributnya itu ada ID-nya, ada price. Nah, di sini juga eh, ada metode untuk get price. Di sini ada metode produknya juga. Kemudian itu kelas yang pertama, kemudian ada kelas yang kedua yaitu order detail. Sesuai namanya ya, ini simpan detail pesanan seperti ID produk dan jumlahnya. Di sini ada beberapa metode, ada set product ID, quantity, dan juga ada calculate subtotal. Jadi untuk menghitung subtotal dari harga produk dan jumlah yang dipesan. Untuk subtotalnya itu eh, itu didapatkan dari ini harga dikalikan dengan jumlah barang yang dipesan. Kemudian ada class order untuk mewakili pesanan dengan ID dan detail pesanan. Di sini atributnya itu ID, kemudian metodenya itu ada create order, ada set detail, ada calculate total, ada get ID, ada get order detail. Kemudian ada kelas printer. Tentu saja ini bertugas mencetak struk pesanan yang di sini ada beberapa metode. Di sini ada satu, maaf. Di sini ada metode print order yang akan menampilkan order ID-nya, product ID, quantity, subtotal, dan juga akan menghasilkan output keterangan seperti berikut: order details printed, print successfully. Kemudian ada kelas main-nya. Di sini kelas main-nya itu uh, menunjukkan bagaimana semua kelas yang tadi ya, yang tadi disebutkan itu bekerja. Pertama membuat objek produk, kemudian membuat orderan baru, terus mengatur detail order, dan akhirnya mencetak struk melalui objek printer. Alur ini sesuai dengan sequence diagram yang ada pada soal. Uh, Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.